Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kalian bisa menyisipkan akses token JWT yang sudah kita berhasil simpan ke dalam local storage sebelumnya ke dalam header request HTTP client Axios kita. Saya sudah buka aplikasi saya, sudah jalankan juga server dan kliennya di sini. Dan hal pertama yang ingin saya coba di sini adalah fungsi untuk tambah post baru di sini untuk memastikan apakah bisa atau tidak. Nah, sepertinya dia tidak mengembalikan postingan apa-apa ya. Mungkin karena ada error. Dimana sekarang kalau kita misal pergi ke dalam browser console di sini, nah maka di sini kita diberikan fail to load resource, the server respond with a status of 401. Jadi kita tuh sebenarnya belum terotorisasikan ya, belum terautentikasi ketika kita tuh melakukan request data apapun melalui aplikasi React kita di sini. Dimana di sini adalah detail dari errornya ya, ada responsnya, data, message, unauthorized ya. Karena sampai sekarang di sini tuh kita sebenarnya tuh belum menerapkan cara apapun supaya kita bisa menyisipkan akses token tersebut ke dalam request yang akan dikirim ke server API kita ya. Dimana mungkin kalian akan berpikir-pikir nih, anggap apabila API kalian banyak atau API call kalian itu banyak seperti ini ya. Ini kan ada satu API call, dua API call, apakah sebaiknya saya harus letakkan token akses tersebut atau akses token ke dalam masing-masing header API call-nya di sini? Enggak ya, pastinya kan itu akan sangat melelahkan ya ketimbang kita bisa langsung saja di sini di dalam Axios instance kita itu menambahkan sebuah interceptor baru. Jadi yang mana sebelumnya kita tuh sudah menggunakan interceptor untuk respons ya. Jadi untuk menangkap semua respons apapun sebelum respons itu diproses oleh aplikasi kita, sekarang kita itu bisa menambahkan interceptor untuk menangkap request ya sebelum request tersebut dikirim ke API server kita. Nah, caranya seperti ini. Instance interceptor request ya. Jadi ketimbang response kita menggunakan request di sini. Lalu kita use di sini config. Kita ambil akses tokennya ya dari local storage. Jadi pastinya kita ingin menggunakan fungsi get access token yang sudah kita buat sebelumnya pada file token manager. Seperti ini. Lalu jika ada akses token, maka kita langsung saja sisipkan token tersebut sebagai header authorization dari semua request yang di-generate atau dibuat oleh Axios ini menuju ke API kita ya. Jadi seperti ini. Sehingga kita tidak perlu capek-capek ya menyisipkan akses token satu persatu pada masing-masing API call kita ya. Itu kan pastinya akan sangat melelahkan. Melainkan kita bisa menggunakan interceptor request di sini. Cukup sederhana di sini ya. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, di bawah sini kita return config. Seperti itu ya. Lalu di bawah sini kita handling error yang ditemukan. Kita return promise reject error seperti ini. Lalu kita save dan selanjutnya kita coba ke dalam aplikasi kita dengan melakukan sebuah aksi login. Nah, di dalam halaman login di sini kita coba login misal sebagai Jono. Nah, login sudah berhasil, di mana sekarang nih harusnya kita di dalam local storage kita sudah memiliki sebuah akses token ya. Jadi aman di sini, kita terautentikasi dengan baik. Selanjutnya kita coba lagi nih membuat post baru. Nah, maka sekarang sudah berhasil tersimpan ya seperti ini ya. Dimana sekarang di sini muncul masalah baru nih apabila kita logout dari aplikasi kita seperti ini ya. Ini kita jatuhnya sudah logout, akses token sudah hilang harusnya. Nah, dia masih bisa menambahkan post baru ya, user yang tidak terautentikasi di sini. Nah, pastinya kan akan menjadi error ya. Pasti akan mengembalikan sebuah error. Unauthorized ya. Dimana di sini selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah mengumpatkan tombol tambah post baru di sini, beserta juga tombol-tombol untuk edit dan hapus ini. Apabila user atau pengguna yang sekarang mengakses aplikasi ini itu tidak atau bukan pemilik dari postingan ini ya. Untuk itu mari kita kembali lagi ke halaman home, indeks halaman home di sini untuk mengganti beberapa hal. Misal di dalam sini mungkin saya tambahkan atau gunakan use all store juga nih. Lalu kita panggil di sini
Saya ingin mengambil current user, data current user ya, dari use out store. Mungkin di sini di use effect-nya kita jadikan fungsi asinkron juga ya, karena kan sekarang action get post di sini tuh dia fungsi asing ya, sinkron. Lalu kita call di sini. Nah, selanjutnya yang saya ingin lakukan di sini adalah melakukan conditional rendering sama seperti sebelumnya ya, di mana di sini saya ingin menambahkan sebuah JavaScript expression current user nn, lalu kita masukkan di sini. Kita berikan tabbing juga biar lebih rapi aja. Lalu selanjutnya kita save. Nah, di mana sekarang karena user ini belum terautentikasi ke dalam aplikasi blog kita di sini, dia tidak bisa melihat nih tombol atau button tambah post baru di sini. Jadi dia tidak boleh ya sebenarnya itu untuk menambahkan post baru, dia harus terautentikasi terlebih dahulu. Serta juga di sini ada sedikit kekeliruan juga di mana dia itu namanya tuh nama masih hardcode ya dan bukan nama yang datang dari data author post tersebut. Maka dari itu di sini kita ubah saja nih menjadi author ya dan bukan name dia nama propsnya. Habis itu kita passing post author seperti ini. Selanjutnya kita save. Mungkin sekarang di sini saya akan kembali ke dalam index post item di sini untuk mengganti props yang datang dari name menjadi author. Seperti ini. Lalu di sini ya di div edit wrappers ini saya mungkin ingin menambahkan conditional rendering juga. Jadi yang pastinya kita ingin import use out store juga di sini. Selanjutnya kita ambil current user dari use out store. Namun sebelum itu mungkin di sini karena dia sudah tidak ada variable name lagi ya, kita akan ubah ke author name seperti ini. Di mana di bawah div edit wrapper di sini mungkin saya akan tambahkan sebuah expression current user user ID sama dengan author underscore ID. Lalu kita masukkan ini keseluruhan edit wrapper-nya ke dalam sini. Jadi yang sederhananya saya barusan lakukan adalah mengecek terlebih dahulu apakah user itu sudah terautentikasikan. Maka jika sudah terautentikasikan, kita ingin melakukan perbandingan juga apakah user yang sekarang terautentikasikan itu ID-nya sama dengan ID author dari postingan ini. Misal contohnya postingan ini ya. Jika sama, maka kita render nih keseluruhan tombol edit dan hapus. Namun jika beda, maka user tersebut tidak akan melihat tombol edit dan hapus ya seperti ini. Nah, di mana sekarang kalau kita kembali lagi ke aplikasi kita, misal di sini saya login lagi sebagai Jono. Nah, kita bisa lihat nih tombol edit dan hapus beserta namanya di sini juga jelas ya, Jono Do seperti ini. Namun di sini sepertinya masih Jondo ya namanya di dalam detail ya. Karena kan kita belum mengubah data yang ditampilkan di dalam halaman post detail di sini. Untuk itu kita bisa pergi saja di sini ke dalam halaman post detail. Nah, ini kan masih Jondo ya, dia masih hardcode nilainya. Kita ubah saja menjadi data author name di sini. Nah, pastikan juga authornya di sini pakai tanda tanya ya. Jadi sebagai safety aja, soalnya kalau tidak menggunakan tanda tanya, maka akan berpotensi error di mana keseluruhan halaman ini itu tidak akan ditampilkan. Apabila data authornya itu tidak ada ya. Dimana setelah kita save di sini, maka halaman post detail sudah berhasil menampilkan nama user ini ya, Jonodo. Sekarang kita coba kembali ke home. Mungkin di sini saya ingin login sebagai user lain ya, misal contohnya itu Jendo. Nah, login ini berhasil. Namun, si Jendo ini tidak dapat melihat tombol edit dan hapus ya. Karena memang by design itu seperti itu. Hanya pemilik dari postingan ini yang bisa mengedit dan menghapus data postingan tersebut. Namun, karena Jendo ini adalah pengguna yang terautentikasi, dia dapat menambahkan sebuah post baru ya. Mungkin di sini kita upload saja sebuah gambar. Maka data postingan di sini sudah berhasil dibuat, di mana khusus untuk postingan yang dibuat dengan si Jendo sendiri, kita tuh dapat melihat tombol edit dan hapus seperti ini ya. Menarik ya. Sedangkan untuk postingan si Jonodo kita tidak dapat melihat tombol edit dan hapus tersebut. Namun di sini ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan. Jadi misal apabila kita di sini
menambahkan post baru, lalu misal kita kosongkan bodinya, nah dia tidak mengembalikan apa-apa ya. Nah, saya itu ingin supaya dia itu mengembalikan sebuah error dalam bentuk pop-up alert ya. Jadi kita akan menggunakan Sweet Alert di sini. Nah, untuk itu kita bisa kembali lagi nih ke dalam file Axios instance kita untuk melakukan beberapa perubahan pada interceptor response ketika si Axios ini menerima sebuah response bad request seperti ini ya. Untuk itu langsung saja di sini kita import Sweet Alert. Selanjutnya di sini di dalam errornya sini saya ingin menambahkan beberapa hal. Jadi apabila error response statusnya itu 400 ya, jadi bad request, kita swall fire ya, kita berikan sebuah pop up icon error title misal oops, lalu selanjutnya di sini ada property text. Misal kita berikan error response data, jadi kita ambil datanya, lalu kita ambil saja nih error yang pertama, lalu message-nya atau pesannya ya. Selanjutnya else, apabila dia bukan bagian dari error 400 ya, berstatus 400, mungkin kita bisa tetap berikan sebuah pop-up, namun teksnya ini kita berikan error yang diberikan melalui respons tersebut ya. Jadi pesannya itu apa? Jadi error response data message seperti ini. Selanjutnya paling bawah kita tetap return promise reject error, lalu kita save. Mungkin hal terakhir yang ingin saya tes di sini adalah alert pop-up ya. Misal seperti yang tadi. Misal di sini saya sisipkan email, namun passwordnya saya kosongkan. Nah, maka sekarang akan muncul pop-up alert error seperti ini, yang teksnya itu berisikan teks yang kita dapat dari validator dari sisi backend ya. Makanya dia di sini dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya misal apabila passwordnya kita isi, emailnya kita kosongkan. Nah, email must be valid juga. Misal kita berikan email apapun. Nah, invalid credentials. Password kosongkan, password is required. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk test case error handling di sini kurang lebih sudah diterapkan semua. Misal untuk daftar juga kurang lebih sama. Errornya ini kembalikan ya. Karena sepenuhnya errornya di sini datang dari sisi backend. Mungkin di sini kita login lagi, misal sebagai John Doe. Dimana hal selanjutnya yang ingin saya tes di sini adalah mengedit dan menghapus sebuah postingan ya. Supaya kita memastikan nih tidak ada masalah ya. Misal di sini kita edit. Nah, dia sudah berhasil diedit. Selanjutnya misal apabila kita coba tambahkan post baru, namun kita kosongkan bodinya. Nah, di sini mengembalikan oops body is required ya. Sesuai dengan error validasi yang kita berikan melalui sisi backend tadi ya. Dan hal terakhir yang ingin saya tes di sini adalah hapus. Dihapus, kita pastikan lagi, kita refresh. Nah, sekarang nggak ada file atau postingan itu lagi ya. Nah, di mana untuk sekarang kita sudah simpulkan nih bahwa keseluruhan fungsionalitas dari sisi backend hingga sisi frontend dari aplikasi blog app kita tuh sudah berjalan dengan baik semuanya ya. Mulai dari awal CRUD, blog post hingga sistem autentikasinya di sini menggunakan akses token JWT ya. Jadi apabila kalian sudah mengikuti projectnya sampai sejauh ini, saya ucapkan selamat karena kalian sudah mengimplementasikan sebuah aplikasi blog sederhana, lengkap dengan mekanisme autentikasinya juga, di mana kita sudah memetahkan dari back-end hingga sisi front-end-nya. Namun di sini ada beberapa hal lagi yang perlu kita pertimbangkan dari sisi keamanan ya. Seperti misal bagaimana caranya kita bisa mengamankan teks yang sensitif, seperti alamat URL database, alamat URL API ini, dan lain sebagainya ya. Itu termasuk sebagai data sensitif. Nah, di mana pada video-video selanjutnya kita ingin membahas itu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengamankan kode sensitif, serta bagaimana caranya kita bisa memitigasi serangan-serangan seperti NoSQL injection dan DDoS. Untuk itu di sini yang pastinya seperti biasa kita ingin commit perubahan-perubahan ini. Misal kita berikan pesannya request header alt and bug fix ya. Mungkin selanjutnya mungkin di sini kita bisa langsung saja git push dan selesai.
Demikian itu dulu untuk pengembangan keseluruhan fungsionalitas dari aplikasi Blog App kita. Dimana seperti yang baru saja saya sebutkan sebelumnya, kita itu ingin mendalami lebih lanjut terkait sisi keamanan dari aplikasi ini ya pada video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.